Perkenalkan, saya Hilda, peneliti AKA 3. Perkenalkan, saya Mentari, tim pengurus komunitas Seribu Kebun. Jadi kalau AKA 3 di sini perannya lebih ke fasilitasi antara 4 mitra yang ada di sini. Jadi 2 mitra itu mitra pendamping dan 2 lagi mitra pelaksana. Jadi dari awal selain kita menyusun program desain kayak gimana ini riset aksi bakal dijalankan, kita juga kayak mengidentifikasi mitra-mitra mana aja yang potensial untuk diajak kerjasama bareng kita. Terus setelah itu kita juga melihat konteks lokasi masing-masing mitra pelaksana, jadi Sukabumi dan Kebumen itu gimana, dan ngelihat sebenarnya ilmu apa aja yang dipunyai sama Seribu Kebun sama Mendala Cipta juga yang bisa dibagikan ke teman-teman di lokasi. Jadi di sini tim komunitas Seribu Kebun diminta oleh AKA 3 untuk menjadi mitra pendamping dalam program Ayo Menjadi Petani Muda. Mitra pendamping di sini kita mencoba untuk sharing knowledge dari apa saja yang selama ini dilakukan oleh komunitas. Kita punya banyak teman-teman petani, pegiat-pegiat komunitas yang punya banyak banget pengalaman, terutama khususnya dalam bidang pertanian. Bagaimana kita meramu semua ini menjadi pembelajaran yang baik untuk teman-teman di Sukabumi dan Kebumen. AKA 3 perannya di sini sebagai fasilitator ya. Jadi kita memfasilitasi terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan antara keempat mitra tersebut. Di sini tuh AKA 3 selain kita melakukan assessment di 4 mitra tersebut, kan kita melakukan kontekstualisasi dari ilmu pengetahuan yang dipunyai sama 2 mitra pendamping ini. Terus kita cocokkan dengan kebutuhan yang ada di sana. Kira-kira kebutuhan di Sukabumi itu gimana, terus ilmu dan pengetahuan pertanian yang tepat di sana tuh kayak gimana. Terus abis itu ya kalau teknik bertanya sih kita serahkan langsung ke Seribu Kebun. Ya, kita ngerasa di sini cocok banget ya kolaborasinya pas antara praktisi dan juga tim riset yang juga dari AKA 3. Jadi Seribu Kebun di sini mungkin kita biasanya lebih praktis, hal-hal yang praktis, bagaimana teknis langsung di lapangan gitu. Dan senangnya kita memang selama ini punya prinsip untuk kolaborasi. Udah nggak zaman kayak kompetisi-kompetisi gitu, dan ketika AKA 3 mengajak kolaborasi untuk hal pemberdayaan petani, wah kita senang banget. Suatu hal yang sifatnya kolaborasi akan menjadi hal, akhirnya tuh akan menjadi menghasilkan sesuatu hal yang lebih realistik, hal yang lebih mendalam, dan juga kita merasa ada bagian yang dilengkapi oleh tim-tim AKA 3 gitu. Contohnya kayak kalau kita lagi mau ke lapangan nih, ke Sukabumi atau ke Kebumen, kita punya sekian ide, kita mengajukan, kita kegiatannya, aktivitinya gini, tapi banyak feedback yang dikasih sama AKA 3 karena AKA 3 punya banyak data tentang kebutuhan di 2 lokasi ini. Jadi kita sangat menyesuaikan banget dan ternyata lebih enak gitu semuanya. Iya, kita sering ngobrol juga dan saling pakai ekspertisnya masing-masing ya Bun. Ekspertis keahlian masing-masing untuk menerapkan menjalankan kegiatan ini di lapangan. Jadi kan kita sebenarnya tujuan program ini ada 3. Yang pertama itu akses lahan, jadi kita pengen ngedorong orang muda supaya punya akses lahan. Yang kedua itu teknik bertani inovatif, dan yang ketiga politik lokal orang muda di desa. Nah yang kedua ini, yang teknik bertani inovatif ini dilengkapi banget sama Seribu Kebun, jadi kita bisa saling melengkapi gitu ya di lapangan. Tantangannya, jadi selama setahun kebelakang tuh banyak sekali hal yang menantang nih buat tim Seribu Kebun, karena tadi yang udah disampaikan juga sama tim AKA 3, salah satu tujuannya itu mengajak anak muda mau menjadi petani, gak cuma jadi petani tapi juga mau menjadi petani yang kreatif dan inovatif. Di sisi lain di Seribu Kebun itu kita punya banyak cerita yang inspiratif, yang sangat filosofis,
cerita-cerita sukses petani-petani anggota kita, bagaimana supaya pembelajaran ini juga menjadi pembelajaran buat teman-teman Sukabumi dan juga Kabupaten. Karena menjadi petani itu kan pilihan ya. Bagaimana supaya teman-teman memilih menjadi petani karena memang dorongan batinnya, bukan karena kehadiran produk ini. Jadi pertanian itu selama ini kan bias orang tua, jadi sangat sedikit orang muda yang tergabung atau terjun langsung ke sektor pertanian karena itu erat kaitannya sama kotor, image-nya tuh kotor, terus nggak keren, kurang menguntungkan. Padahal selama ini juga banyak praktik-praktik baik seperti yang dilakukan Seribu Kebun, dia tuh menguntungkan, terus hits juga di anak muda ya karena dia membangun image keren di dalamnya. Nah, praktik-praktik ini tuh sebenarnya bisa kita sebarluaskan, terus bisa kita bantu di lokasi-lokasi lain untuk menumbuhkan praktik-praktik seperti ini yang sebenarnya pertanian itu masih menjanjikan kok karena demand-nya tuh pasti ada. Kan kita juga makan sehari 3 kali ya, jadi pasti sangat butuh pangan. Kalau dari Seribu Kebun sih, buat teman-teman petani muda dimanapun kalian berada, kita mesti yakin, mesti ingat bahwa menjadi petani itu adalah sebuah pekerjaan yang paling mulia. Kita mengorbankan, kita memberikan banyak waktu, bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk banyak orang di luar sana. Jadi tetap semangat buat teman-teman petani muda. Kita analogikan aja kayak kehidupan menjadi petani yang tumbuh, yang berkembang itu kayak momen bagaimana kita menumbuhkan tanaman, sayuran yang awalnya kecil nanti membesar dan bermanfaat untuk orang lain. Apa sih yang bisa kita bantu untuk teman-teman petani muda? Ada banyak hal, dan 2 hal utama paling sederhana banget yang bisa kita lakukan. Yang satu, kita hargai, kita apresiasi semua teman-teman di sini, teman-teman petani, dengan membeli produk mereka, produk yang lokal. Dan yang kedua, sebanyak apapun, sekecil apapun itu ilmu kita yang kita miliki untuk bisa membantu mereka, ayo kita sharing knowledge. Kita bisa aktif berkomunitas, kita bisa aktif untuk menulis sesuatu hal untuk saling membantu dan berkolaborasi dengan petani-petani. Dadah, terima kasih, sampai jumpa.